Laptop murah untuk anak sekolah, harganya murah banget, cuman 2 jutaan dan laptopnya baru. Kenalin saya Karis, ini dia Zyrex Bunaken. Jadi selain Advan dan Axio, ada satu lagi brand lokal yang gak kalah menarik. Karena dia punya laptop yang harganya murah banget, cuma 2 jutaan. Namanya adalah Zyrex. Zyrex ini bukan brand baru ya teman-teman. Dia udah dari tahun 1996. Dari banyaknya laptop Zyrex, ada satu yang mau saya rekomendasiin ke teman-teman semua. Laptopnya udah ada di sebelah saya. Ini adalah Zyrex Bunaken. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan laptopnya, di sini kita bakal unboxing laptopnya dulu dan kita lihat dapat apa aja di paket pembeliannya. Di sini di boxnya ada logo dari Zyrex dan ada tulisan Bangga Indonesia. Di bawahnya ada tulisan dari nama laptopnya Zyrex Bunaken. Dan di balik boxnya di sini ada spesifikasi dan ada kisi-kisi sebenarnya dapat apa aja di dalam boxnya, tapi nggak akan kita bahas. Kita bakal buka langsung laptopnya, nanti kita bahas tuntas spesifikasinya. Yuk langsung aja kita buka laptopnya. Ini di dalam boxnya langsung ada laptopnya karena boxnya nggak gede-gede banget. Kita singkirin dulu teman-teman. Dan ini ada kardus. Nah di sini ada nama laptopnya kan Zyrex Bunaken. Nah, di sini ada kejelasan dari Bunaken itu apa. Bunaken adalah sebuah pulau seluas 8,08 km persegi di Teluk Manado yang terletak di utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dan lain-lain. Panjang banget penjelasannya. Terus di sini juga ada buku panduan singkat ya, sama kartu garansinya, jangan sampai hilang. Terus di sini juga ada chargernya teman-teman. Nah ini dia chargernya, modelnya kecil aja, langsung dia nggak dicopot-copot, gampang dibawa kemana-mana. Terus udah nggak ada lagi teman-teman, kosong boxnya, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ya langsung aja saya rapihin. Oke, Zyrex Bunaken, ini dia laptopnya. Saat saya syuting video ini di tanggal 7 Desember tahun 2024, harga laptop ini berkisar 2,4 sampai 2,6 jutaan rupiah. Harganya murah banget dan menurut saya itu worth it banget. Emang dia bukan spesifikasi yang tinggi banget, tapi dengan 2 jutaan kita udah berlaptop yang spesifikasinya itu udah cocok banget untuk dipakai para pelajar. Karena menggunakan prosesor Intel Celeron N4020, punya 2 core 2 thread, prosesor dengan teknologi 14 nanometer yang punya 4 GB Intel Smart Cache. Integrated grafik dibekali dengan Intel USD Graphics 600 dengan kecepatan 200 MHz up to 650 MHz dengan 12 execution unit. Untuk RAM-nya onboard 4 GB DDR4. Ya harap diwajarkan ya teman-teman kalau RAM laptop ini nggak bisa di-upgrade karena onboard. Tapi menurut saya untuk 4 GB kalau kita pakai laptopnya hanya untuk kegunaan ringan dan office-office saja itu udah cukup. Dan kalau untuk storage-nya, laptop ini sama seperti kompetitornya. Saya sebut aja salah satunya Advan Soulmate. Karena laptop ini bisa pakai dual storage teman-teman. Tapi bedanya, Zyrex Bunaken ini dari awalnya itu udah dapat 2 storage teman-teman. Jadi storage pertamanya adalah eMMC berkapasitas 64 GB. Dan storage keduanya adalah SSD M.2 SATA berkapasitas 256 GB. Jadi dari sananya dari awal kita beli udah dapat 2 penyimpanan. Dan menariknya lagi, SSD-nya bisa di-upgrade teman-teman. Dan upgrade-nya itu gampang banget, nggak perlu bongkar total laptopnya. Di bagian bawahnya ada tutup, tinggal dibuka aja bautnya. Dan bisa langsung ganti SSD-nya ke kapasitas yang lebih besar lagi. Lanjut untuk wireless konektivitas sama kayak laptop pada umumnya, Zyrex Bunaken ini juga dilengkapi dengan WiFi dan juga Bluetooth 4.0. Jadi kita bisa connect internet di mana aja dan bisa connect juga ke peripheral yang pakai Bluetooth. Dan kalau untuk baterainya, Zyrex Bunaken ini punya baterai berkapasitas 37 Wh 5000 mAh. Yang klaimnya dari Zyrex itu mampu bertahan 6 sampai 10 jam. Tapi nih, sekedar informasi aja, walaupun klaimnya 6-10 jam, tapi semua itu bergantung pada penggunaan kita. Contoh aja nih, teman-teman pakai laptopnya pengen bertahan sampai selama-lamanya tuh sampai 10 jam katakanlah. Tapi ketika teman-teman pakai itu kecerahan layarnya tuh setinggi-tingginya, volumenya sefull-fullnya, itu bisa mempengaruhi penggunaan juga. Jadi baterainya nggak akan bisa tahan lama. Kalau misalnya teman-teman pengen nih pakai laptopnya baterainya tuh sekali ngecas tuh 100%, habisnya lama ya, teman-teman bisa kurangi pencerahan layarnya, volumenya juga jangan 100%. Dan penggunaan multitaskingnya jangan banyak-banyak. Kalau untuk OS-nya udah pakai Windows 11 original.
Bayangin 2 juta Windows original. Bener-bener Zyrek ini nggak mau kalah laptopnya, tapi nggak termasuk Office dan bisa beli terpisah. Selanjutnya kita ngomongin soal desain dari laptop ini. Zyrek Bunaken ini sama kayak laptop murah biasanya, warnanya di sini hitam dan desainnya itu nggak heboh. Di punggung layarnya ada logo Zyrek aja, dan menurut saya logonya ini kegedean, mungkin bisa lebih kecil lagi. Di bagian atas framenya ada karet yang fungsinya bagus supaya pas nutup laptop layarnya nggak langsung bersentuhan sama tombol keyboard, jadi layarnya nggak gampang kotor. Lanjut ke layarnya. Nah, layarnya ini berukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel. Emang layarnya ini standar aja, tapi dia tuh bagus teman-teman. Karena kalau laptop biasa itu kan kita bisa sentuh LCD-nya ya. Tapi laptop ini tuh kayak ada lapisan kacanya lagi. Jadi frame sama LCD-nya tuh sejajar. Kurang lebih mirip banget sama kayak laptop touchscreen. Padahal ini nggak touchscreen. Bingkai layarnya juga udah tipis di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Paling bagian atasnya aja yang agak tebal dikit karena ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Kalau buat foto, kalau buat video mentok di 480p 30 fps. Hasil webcamnya juga nggak buruk-buruk amat ya, wajar aja laptop 2 jutaan. Tapi menurut saya masih cukup banget kalau misalnya kita mau pakai buat Google Meet atau Zoom Meeting. Kita turun ke bagian keyboardnya pengetikan teman-teman. Keyboardnya sendiri udah saya cobain buat ngetik dan nyaman banget. Ukuran tombolnya juga besar-besar dan jarak tombolnya juga pas. Jadi berlama-lama ngetik di sini tuh nyaman banget lah pokoknya. Paling kurangnya cuma nggak ada backlight aja ya. Kalau misalnya kita ngetik dalam gelap mungkin agak kesusahan. Tapi nggak jadi masalah karena saya rasa kalau gelap nggak gelap-gelap amat lah ya. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya tuh center to body. Jadi nggak center sama spasi ya teman-teman. Kalau untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Menurut saya untuk laptop dengan harga 2 jutaan, speakernya udah cukup oke. Suaranya jelas, gak cempreng-cempreng amat, dan udah kita pakai buat musikan tuh udah cukup oke lah pokoknya. Kurang lebih suaranya kayak gini. Oke, gimana menurut teman-teman suara dari speakernya? Boleh banget nih, tulis di kolom komentar. Sekarang kita bahas dari konektivitas atau port-port yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Di sebelah kiri ada port DC-in atau lubang charger, USB 3.0 Type A, mini HDMI, dan USB 3.0 Type C. Di sebelah kanan ada slot microSD, audio combo jack, dan USB 2.0 Type A. Portnya emang nggak banyak banget ya, tapi di sini udah ada USB 3, USB 2, dan ada USB Type C. Juga ada mini HDMI dan audio combo jack-nya juga udah ada. Jadi cukup lengkap. Dan yang terpenting nggak mengganggu produktivitas. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Tapi saya harus objektif nih. Jadi saya bakal ngomongin aja yang penting-pentingnya nih, yang menarik dari laptop ini. Yang pertama, opsi dual storage-nya. Karena menurut saya itu ngebantu banget teman-teman. Karena storage utama dia itu kan adalah eMMC. Bayangin kalau laptop ini nggak ada SSD-nya, nggak bisa pakai SSD, itu bakal ngebatasin segala penggunaan kita. Karena eMMC itu nggak kencang teman-teman. Tapi karena di laptop ini bisa pakai SSD, jadi itu ngebantu banget teman-teman. Karena kita bisa install aja tuh Windows-nya, pindahin ke SSD. Itu bisa ningkatin performanya teman-teman. Bisa mungkin 2 kali lipat, mungkin itu bakal terasa banget. Dan yang paling enak lagi adalah SSD-nya itu teman-teman bisa di-upgrade. Kita nggak perlu bongkar total, cukup buka tutup di belakangnya tuh di bagian SSD-nya. Kita copot SSD-nya, pasang lagi yang lebih besar. Kedua, desain dari layarnya yang bagus. Karena ini layarnya nih, ini jarang banget nih kalau bukan laptop touchscreen tapi pakai layar model kayak gini. Jadi frame sama layar itu rata gitu. Bagus nih, bagus. Yang ketiga, jelas harganya yang murah banget. Cuma 2 jutaan aja kita udah dapet laptop baru teman-teman. Laptop baru yang speknya udah cocok banget untuk pelajar, untuk anak sekolah dipakai belajar-belajar, atau yang baru pakai laptop pertama kali, ini udah cocok banget. Dan garansinya panjang banget, yaitu 2 tahun part dan servis. Kalau teman-teman beli laptopnya di Saudagar Komputer, itu bisa klaimnya langsung ke Saudagar Komputer teman-teman. Jadi gampang banget. Jadi bisa saya bilang ini adalah salah satu laptop yang menarik banget nih di harga 2 jutaan. Kalau misalnya teman-teman cari laptop tapi cuma punya budget 2 jutaan, ini salah satu pilihan yang menariknya. Dan untuk link pembelian seperti biasa saya taruh di kolom deskripsi. Kalau misalnya teman-teman mau beli laptop ini, bisa langsung di website saudagarkomputer.com.
Tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi admin kita yang kontaknya ada di website saudagarkomputer.com dan ada juga di deskripsi. Boleh tanya-tanya langsung. Dan teman-teman juga bisa datang langsung ke outlet Saudagar Komputer yang ada di Bekasi, Cikarang, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Oh iya, dan kita juga bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Mau Aceh, mau Kalimantan, Sumatera, Papua, mau kemana aja bisa selagi masih Indonesia. Oke, mungkin cukup segitu aja. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komentar kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan nih kalau lagi ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.